Masih di Startup Clinic, ngomongin AI, ngomongin bisnis bersama salah satu yang memang sudah punya banyak sekali ilmu dan juga pastinya ngomongin teknologi yang selalu bisa kita manfaatkan dan akan mempermudah gitu ya kerjaan-kerjaan kita, terutama untuk Anda yang pengen bisnis tapi mungkin dengan segala macam efisiensi yang ada gitu ya. Jadi AI bisa menjadi salah satu solusi ya Mas ya? Betul banget. Oke. Nah ini kemudian tadi setelah AI kita tadi sempat ngomongin juga tentang Sahabat Cuan sendiri yang memang juga memberikan banyak layanan untuk bisa scale up gitu ya. Banyak pebisnis muda yang memanfaatkan Sahabat Cuan ini sendiri. Tapi kalau bicara soal skill, sebenarnya di era AI, era teknologi zaman sekarang, skill apa sih yang paling diperlukan biar pebisnis ini bisa tetap survive? Oke. Skill, kita kalau ngomongin tentang skill, banyak banget Gen Z, banyak banget anak muda itu tuh mereka, kita udah nggak perlu ngecengin tentang skill mereka karena mereka udah bisa banyak hal. Jadi kalau kita ngomongin skill apa yang diperlukan, itu skill dasar manusia malah. AI semakin tinggi, AI semakin banyak, malahan yang sangat dibutuhkan tuh nantinya itu AI skill untuk memanusiakan manusia. Orang-orang bakalan akan ada di titik jenuh sama AI dan mereka pingin balik lagi ngobrol sama manusia. Karena kayak dulu ada tren tentang belajar offline, di mana-mana bimbel-bimbel rame naik tuh belajar online. Sekarang belajar online orang-orang udah nggak mulai udah nggak puas, pingin ketemu lagi, pingin tatapan lagi. Jadi semuanya tuh circle. Semuanya akan berputar. Ketika orang lain lagi lari ke sana, kita juga udah siap untuk lari ke sisi yang lain. Jadi selalu ada trennya gitu ya istilahnya ya. Betul, skill adaptasi itu penting banget. Adaptasi, menyesuaikan dengan kondisi di luar sana seperti apa gitu ya, biar tetap survive. Nah kemudian kaitannya dengan AI juga, kan tadi mungkin kalau sekarang masih dalam masa di mana kita berkutat dengan teknologi gitu ya, nggak terlalu banyak interaksi dengan manusia, tapi ada nggak sih etika-etika yang perlu kita ketahui kalau kita ngomongin AI? Etika-etika tuh banyak banget, tapi balik lagi ketika kita ngomongin untuk Indonesia, banyak etika-etika yang udah terakomodir oleh undang-undang UITE tentang gimana agar kita itu tidak melakukan hal-hal sembrono, hal-hal yang membahayakan di ranah IT. Tapi kalau dari sisi kita, bahkan tren-tren yang barusan terjadi tentang foto berpelukan dan lain-lain itu sebenarnya kan agak kurang ya, agak kurang etis kalau kita ngomongin tentang etika. Balik lagi, tinggal penyesuaiannya akan seperti apa, untuk apa, dan AI itu serem ketika kita udah berpikiran jahat dari awal. Ada banyak banget AI yang nggak ada privacy policy-nya, di mana AI open source yang bisa kita pasang sendiri di device kita. Itu tuh dia bisa bikin bahkan teks, gambar, video yang sembrono gitu-gitu. Jadi balik lagi lebih ke yang menggunakan dan eranya itu akan seperti apa tentang etis nggak etisnya gitu. Balik lagi ke mungkin tanya ke diri sendiri ya, kira-kira kalau kita di posisi itu kita akan nyaman atau enggak ketika jangan dilakukan gitu. Karena ada orang yang sebenarnya itu nggak etis tapi tetap pede-pede. Oke. Nah kemudian AI sangat pesat sekali nih kalau kaitannya AI dan bisnis di Indonesia 5-10 tahun ke depan. Kira-kira akan seperti apa Mas? Sebenarnya kalau kita ngelihat 5-10 tahun ke depan, itu akan gila banget kalau benar-benar AI itu dibebaskan kayak sekarang. Walaupun nggak sebebas itu, AI yang sekarang masih banyak regulasi-regulasinya, tapi kalau masih dengan flow yang sekencang ini, 5-10 tahun ke depan, AI itu, ini sering banget saya sampaikan juga ke teman-teman komunitas, AI itu bisa bikin gap antara si miskin dan si kaya akan semakin tinggi. Orang yang udah paham AI, orang yang mengerti gimana cara pakainya dan dia bisa implementasi dengan baik,
itu bisa ngebantu orang kaya makin kaya lagi. Balik lagi gimana caranya ada CS yang ngebalesin 24 jam, 100 orang sekaligus bisa, yang dulunya butuh 20-30 CS, sekarang bisa 1 CS AI dan 2 CS manusia. Makanya ketika kita bisa menguasai hal itu, kita bisa the next orang kaya mungkin. Oke. Nah ini kan tadi sempat disinggung juga, berarti mungkin akan ada beberapa posisi yang tadinya dipegang manusia, akhirnya tidak diperlukan manusia di situ ya, karena ada AI. Ini berarti selain mungkin akan ada posisi-posisi yang terancam hilang gitu karena gak ada AI. Banget. Tapi ada nggak sih malah justru ketika ada posisi yang hilang tadi kerjaan-kerjaannya, akan bisa muncul nggak sih lapangan kerja baru terkait dengan AI yang makin banyak dipakai gitu? Oke, banyak banget sebenarnya pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul. Salah satunya prompt writer. Gimana cara menulis prompt yang benar. Terus ada juga karena ada AI buat bikin website ya, kayak tadi yang udah sempat saya singgung juga, namanya vibe coding. Istilah untuk membuat website dengan AI tanpa ngoding. Jadi AI-nya yang ngoding. Tapi karena itu juga ada pekerjaan baru, vibe coders. Ada pembersih codingan. Terus kalau kita ngomongin yang lebih umum lagi, nggak secara teknis, itu ada orang yang gimana dulunya dia mungkin seorang video editor, tapi dulu dia cuma jago video CapCut tapi sekarang muncul dia punya sertifikat, atau mungkin dia jago VO3 AI pembuat video. Kan itu bisa menjadi nilai tambah daripada mungkin kandidat-kandidat lain gitu. Sebenarnya kan ya balik lagi ya, berkembang dan adaptasi sangat diperlukan. Adaptasi harus banget. Karena teknologinya berkembang, otomatis di balik itu juga ya namanya teknologi nggak akan bisa berdiri sendiri tanpa manusia ya. Betul banget. Jadi berprospek sebenarnya ya, dengan AI makin berkembang dan mungkin generasi selanjutnya makin akan punya pilihan pekerjaan yang beragam gitu istilahnya Mas ya. Beragam. Makin banyak dan bisa dimaksimalkan gitu untuk Anda. Nah mungkin ini nih sebelum kita closing, ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan untuk pebisnis yang mungkin masih ragu untuk memanfaatkan AI? Entah khawatir teknologinya atau biayanya atau mungkin keamanannya, ada nggak sih pesan-pesannya? Oke, sebenarnya satu hal ya buat teman-teman, baik dari pebisnis atau mungkin dari pencari kerja, jangan berhenti belajar. Karena permasalahan-permasalahan tersebut, permasalahan biaya, permasalahan keamanan, semuanya itu bisa terselesaikan jika kita mengetahui gimana cara menyelesaikannya. Biaya-biaya yang mahal, contoh kita pakai API dari OpenAI, dari ChatGPT, dari Google, ternyata ada loh yang gratisan dari Cina, namanya DeepSeek, namanya Coin. Jadi permasalahan itu ada sebenarnya karena kita nggak tahu solusinya aja gitu. Jadi kalau pesan dari saya, dengan adanya AI ini, dengan banyaknya AI yang semakin berkembang ini, jangan berhenti belajar. Karena itu yang bakal ngebedain antara kita sama AI. Oke, jangan berhenti belajar ya. Banyak teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk kita terus bisa belajar dan jangan mau kalah sama AI. Karena di balik AI selalu ada manusianya ya. Betul banget. Oke, nah kemudian satu lagi nih, kalau ngomongin tentang tadi AI, kemudian bisnis sebagai seorang founder dan CEO Sahabat Cuan dan bikin AI, kedepannya pengen sebesar apa lagi? Sahabat Cuan dan bikin AI? Proyeksi apa lagi nih yang dimiliki nanti kira-kira? Proyeksinya, karena balik lagi saya masih mahasiswa S1, masuk semester 7, banyak banget angan-angan di mana nanti Sahabat Cuan sama bikin AI kayak apa. Tapi balik lagi, kita pingin lebih ke sisi kebermanfaatannya. Oleh karena itulah adanya komunitas online, ada komunitas offline, kita berbagi. Karena kalau menurut saya ya, apa gunanya banyak uang tapi nggak ada delegasi secara sosial, nggak ada kebermanfaatan, itu juga kayaknya agak kurang gitu. Makanya kalau ditanya kedepannya akan seperti apa, semoga semakin lebih bermanfaat. Oke, jadi baik lagi ya, bisnis jangan hanya bisnis dan cari cuan aja, tapi juga harus bermanfaat untuk ya orang-orang sekitar kita juga ya pada akhirnya ya. Betul. Biar berkah bisnisnya. Amin. Terima kasih Mas Irfan untuk waktunya hari ini, sukses selalu. Siap. Untuk bisnis dan kuliahnya juga.
Amin. Ini bahaya nih, masih kuliah aja udah kayak gini gitu. Nanti kalau udah lulus, wah makin kayaknya banyak bisnisnya makin berkembang Mas ya. Oke, thank you Mas sekali lagi. Siap Mas. Dan untuk Anda saudara, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini di Startup Klinik. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Selamat pagi dan sampai jumpa.